Emang tahan lama nih handphone. Yes, welcome back to Tech Tech Channel. Ya, untuk melanjutkan video gue yang kemarin. Kemarin itu gue udah sempet unboxing ini handphone ini nih, Redmi 8A Pro. Buat lu pada yang belum nonton, boleh dulu nonton unboxingnya kan. Nah, hari ini tuh gue akan lebih banyak untuk ya share pengalaman gue juga pakai ini barang. Ya, gue pakai belum terlalu lama sih, semingguan doang, dan memang gue jujur aja tidak pakai secara maksimal karena ya di tengah-tengah seperti ini juga gitu ya, lagi WFH segala macem, jadi ya lebih banyak di rumah aja sih. Dan gue akan lebih banyak ngetes juga nih dari beberapa aspeknya, kameranya, atau mungkin soundnya gimana, suaranya, mic-nya, dan kita akan coba main game juga nanti. Dan biar kita juga bisa sama-sama lihat gimana performance dari handphone ini. Oke, yang paling pertama kita akan bahas itu dari looks-nya dulu. Dari awal, dari unboxing pertama pada saat gue lihat desainnya, gue suka banget. Dan dari warnanya pun gue suka banget. Hampir sama nggak sama warna kaos gue. Beda sih, ini rada biru dan ini rada grey. Untuk handphone ini tuh dia ada 3 varian warna. Yang pertama itu adalah Sky White. Oke, ini yang putih. Yang kedua adalah Sea Blue, ya, yang warna birunya. Dan yang punya kita ini adalah Midnight Grey. Wah, sebenarnya sih emang gue paling suka entah kenapa sama warna ini gitu ya. Dan untuk tipenya, dia kan ada 2 nih. Ada yang 2 GB dan 3 GB. Untuk storage, dua-duanya sama, di 32 GB. Dan punya kita ini yang 3 GB ya. Kemarin gue juga udah sempat bahas kok, jadi ini untuk nge-review ulang aja. Oke, dia menggunakan Auto X Grip Design. Dan juga dia splash proof ya, bukan waterproof, jadi cuma cipratan-cipratan doang. Nah, untuk kamera depannya, desainnya itu juga dia menggunakan yang namanya dot drop. Oke, itu dia ada di tengah nih, kayak poni. Ini gua rasa kalian udah sempat lihat lah di beberapa handphone juga mirip-mirip. Dan memang yang unik nih, yang gue lihat di sini ada logo Redmi-nya ya. Bukan logo sih, lebih tulisannya doang. Cuman memang gue nggak tahu nih, kalau biasanya tuh handphone kayaknya sih nggak ada tulisannya ya. Tapi gimana menurut kalian? Coba deh tulis di kolom komen. Menurut gue sih, desain ini sih asik-asik banget. Cuman memang desainnya ada beberapa yang bilang kayak ini, wih mirip Oppo ya. Pas gue lihat-lihat, iya sih mirip Oppo sedikit. Kelihatan minimalis banget gitu. Apalagi dari segi kameranya yang cuma 2. Nah, jadi kemarin itu gue juga sempet kan nge-review Realme 5i. Nah, kalau Realme 5i harganya memang lebih mahal, 300-400 ribuan sih. Nah, cuma dari segi kamera kan, wow, dia sampai pakai 4 kamera coy, quad kamera. Nah, ini dia cuma pakai 2. Menurut gue dari segi desain dan segi keperluan, ini sih lebih efisien gitu ya. Unik aja gitu, nggak kayak handphone lainnya dari segi desainnya. Dan untuk slot SIM card-nya, dia juga ada untuk SD card-nya ya. Iya, ini sangat dipentingkan banget karena, aduh, ya iyalah storage-nya cuma 32 GB. Kayak memang udah pasti harus pakai memori tambahan sih. Lanjut, kita ke spesifikasi ini. Ya, spesifikasinya gue akan bacakan aja. Yaitu menggunakan octa-core Qualcomm Snapdragon 439. Nah, untuk baterainya ini yang luar biasa, yang dari tadi gue juga cukup spotlight di awal juga gue bilang, baterainya itu 5000 mAh cuy. Dan memang, lama banget untuk soal ketahanan sih. Ini dahsyat nih handphone. Gue juga udah coba pakai PC Mark ya. PC Mark itu adalah aplikasi buat ngetes gitu loh, battery life-nya dia kuat berapa lama. Jadi kita puter dan nanti PC Mark itu mainin lah, nonton video apa segala macam dan kita tinggal. Nah, kalau dari PC Mark-nya, dia sih bilang itu kita dapat 13 jam 11 menit. Yap, itu aja udah cukup lama. Nah, tapi kalau menurut gue, kalau misalnya pemakaian kita enteng-enteng, menurut gue itu hampir seharian pun kita bisa pakai handphone ini dengan aman. Misalnya cuma buat ngechat segala macem, gue rasa aman-aman aja ya tanpa main game. Gak cuman dari segi baterainya nih, dari segi chargernya itu juga luar biasa karena dia juga udah fast charging 18 watt. Oh, oke, itu yang keren banget sih menurut gue. Gue cobain juga, gue udah habisin baterainya ya mungkin sekitar tinggal berapa persen doang dan gue cas. Paling kalau untuk ngecas itu nggak butuh waktu lama ya, paling juga 2 jaman juga full gitu. Kelebihan lainnya lagi, portnya dia tuh udah USB-C. Kalau kita bandingin dengan Realme lagi, nah dia kalah nih, karena Realme itu masih micro USB. Oke, dan sedangkan dia sudah USB-C. Untuk kameranya, ya kan dia ada 2 kan tadi kameranya kan. Kamera sih standar aja, itu ada di 13 megapiksel yang mainnya. Dan untuk yang bokeh, segala macam portraitnya, itu di 2 megapiksel. Dan untuk yang di depan, kamera depannya itu dia dapat 8 megapiksel. Ya, untuk kayak gitu cukup lah untuk foto-foto, untuk sosial media. Oke, untuk displaynya dia tuh HD+, IPS display 720 x 1520 pixel. Ya, rasionya itu 19:9. Untuk segi desainnya memang sih yang kemarin kita juga udah sempat bahas, dia tidak ada fingerprint sama sekali. Jadi memang diharuskan untuk kita menggunakan face unlock.
Nah, cuman memang gue beberapa kali coba gitu ya. Face unlock-nya sih nggak terlalu cepat gue bilang. Oke, standar aja. Dan kalau di keadaan yang gelap, cukup gelap itu rada susah. Jadi mau nggak mau, gue kadang-kadang juga ya udah deh, karena susah. Jadi gue pakai password biasa aja. Tapi gue nggak tahu pengalaman kalian, mungkin temen-temen yang pakai handphone ini juga. Gimana sih pada saat unlock pakai face gitu ya, di keadaan yang cukup gelap? Tulis di kolom komen ya. Memang ini yang cukup menarik itu dari wallpapernya ya. Kalian bisa lihat sendiri wallpapernya itu jadi untuk yang lock screen ya. Itu bener-bener berita. Jadi pada saat kita buka itu bisa berganti-ganti gitu loh. Dan ini adalah berita dari Glance. Ini cukup unik, ini cukup kreatif menurut gue untuk apa ya, membudayakan membaca lah gitu ya, untuk berita, karena anak-anak muda seperti kita kan memang rada sedikit males untuk membaca gitu. Karena gue juga mengakui itu. Lanjut ya, kita akan ke segi kameranya. Oke, dari yang 13 megapiksel dan portrait 2 megapiksel, gimana sih hasilnya? Gue juga akan cobain video pakai handphone ini. Oke, ada beberapa yang kita harus foto. Nah, kita akan coba foto ini. Jadi kemarin ini gue juga baru nge-review nih buat kalian yang belum nonton, boleh, yes. Ada di sini. Ini adalah Xiaomi Yidom X. Yo. Promosi mulu ya si bapak maaf ih. Oke, kita coba ya. Kita coba foto dengan yang normal dulu. Oke, 3, 2. Kita coba foto yang portrait. Kita coba bokehin kali belakangnya. Not bad. Nah, kita selfie biasa. Dan ini dia ada fitur Pro ya. Nah, fitur Pro memang ya ini kita bisa atur sendiri. Ini fitur portraitnya, fitur foto, dan oke, kita coba video ya. Kita coba video pakai handphone ini ya. Halo, gue lagi cobain pakai kamera Redmi 8A Pro. Gimana menurut kalian dari segi kualitas gambar dan kualitas suaranya? Boleh tulis di kolom komen yo. Dan ini kan dari indoor gitu ya. Dan ini gue coba juga beberapa foto dan video di outdoor. Kalian lihat sendiri. Next, kita ke sektor game. Dan memang ada beberapa juga yang kemarin pada saat gue unboxing, ada yang request untuk, Bang, coba bang, yang paling banyak sih Mobile Legends ya. Coba untuk nge-review Mobile Legends. Oke, gue akan coba review, kita akan coba tes gitu ya, main Mobile Legends. Dan memang, gue cuma pengen bilang, memang handphone ini tidak diperuntukkan untuk bermain game yang berat gitu ya. Kalau main game yang masih enteng-enteng, masih bisa lah. Kemarin paling gue mainin Subway Surf gitu, paling yang kayak gitu. Oke, kita langsung aja. Nih, kita lihat pada saat gue main game. I'm on top of the world! Fall away! Legendary! Double kill! Triple kill! Ya, emang cuma segitu kapasitas untuk bermain ya. Dan sekarang ke sektor entertain ya. Kita akan cobain nonton YouTube, kita akan cobain denger lagu, gimana sih speakernya bagus atau tidak. Silahkan kalian dengar sendiri. Saat ini kalau unit doang itu sekitar 9 jutaan. Tapi tergantung ya, dia ada 2 varian. Ada yang 8 GB RAM ya, dan ada yang 12 GB. Jadi oke, jadi untuk handphone ini sih menurut gue sih senang-senang aja gitu ya. Dengan harganya juga memang gak gitu mahal. Dengan harganya itu kan 1549 juta. Itu kalau yang 2 GB RAM-nya. Kalau yang 3 GB cuma beda 100.000 kok. 1.649.000. Kalau kalian mau beli, kalian juga bisa beli di beberapa e-commerce kayak misalnya Mi Store juga bisa, di Akulaku bisa, di Lazada bisa, dan yang terakhir di Eraspace ya, karena Eraspace itu adalah partner resmi dari Xiaomi Indonesia. So memang kalau kalian memang butuh baterai yang cukup gede gitu ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang standar kayak misalnya sosial media bisa, untuk ngechatan segala macam. Kalau untuk ojol, ya mungkin ini sangat cocok untuk ojol karena baterainya kapasitas yang besar itu pasti kan nggak membutuhkan gampang ngecas gitu ya. Nah, mungkin untuk anak-anak juga yang baru pegang handphone juga bisa pakai handphone ini. Oke, jadi sekian itu review gue buat Redmi 8A Pro. Gimana menurut kalian buat handphone ini? Boleh tulis pendapat kalian di kolom komen. Kalau misalnya gue ada yang kurang menjelaskan atau segala macam, boleh juga kita diskusi di kolom komen ya.
Kalau buat kalian yang suka dengan cara review gue, boleh banget lo di-subscribe. Dan juga, kalau misalnya mau follow Instagram juga boleh. Monggo, di kiri. Yes! Thank you so much udah nonton video ini dari awal sampai habis. See you in the next review, guys. Bye.